The Delta mothership has arrived. 敌人上空惊现外星母舰，母舰和捕食者发动突然袭击。Shanghai Fortress adalah film science fiction action buatan Tiongkok yang diproduksi pada tahun 2019. Kabarnya, film ini juga diangkat berdasarkan cerita dari novel fiksi ilmiah yang berjudul Jiangnan, menceritakan tentang perjuangan terakhir umat manusia di Shanghai melawan alien yang mencoba merebut sumber energi tersembunyi di bumi. Mampukah manusia bertahan dari serangan alien? Atau bahkan mereka mungkin melakukan serangan balik? The world needs him. Cerita dimulai di tahun 2035. Pada masa ini, bumi sudah memasuki tahap di mana umat manusia berhasil memanfaatkan sumber energi dari berbagai aspek. Mereka bahkan sudah bisa mendapatkan sumber energi utama dan juga terbaru yang diberi nama Xianteng. Dan dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya tersebut sudah bisa menggantikan sumber daya lain seperti minyak bumi dan juga batu bara. Seiring dengan semakin banyaknya penggunaan Xianteng, maka dengan itu juga merubah tingkat kemajuan dan perkembangan umat manusia. Namun, saking bermanfaatnya energi tersebut bagi manusia, ternyata malah mengundang tamu yang gak diundang untuk datang ke bumi. Sebuah kapal induk alien berukuran raksasa tiba dan muncul di Brazil dan menggemparkan seluruh dunia. Gak pakai lama, tamu yang gak diundang itu melancarkan serangan kejutan yang membuat setiap kota yang memiliki sumber daya Xianteng mengalami kerusakan. Serangan tersebut terus berlanjut dan perlahan-lahan menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh manusia sampai sekarang ini. Meskipun teknologi manusia bisa dibilang udah maju, tapi tetap aja gitu serangan alien nggak bisa dihentikan. Sampai-sampai semua negara di dunia mengadakan rapat darurat di kota Shanghai, Cina untuk membahas sistem pertahanan bersama. Tapi semuanya udah terlambat ketika alien mempercepat kehancuran kota-kota besar di seluruh dunia. Casting live in Los Angeles. In the last 5 minutes. Hanya ada satu titik atau benteng pertahanan yang masih mencoba bertahan dari serangan para alien, dan itu adalah benteng Shanghai yang meliputi seluruh kota Shanghai, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Xiao dan juga Komandan Lin Lan yang setiap harinya terus melatih dan mengawasi militer mereka. Orang-orang yang selamat ini sekarang sedang merencanakan untuk mengubah jalannya cerita, dan untuk itu segala sesuatunya harus direncanakan sebagus mungkin. Nah, kebetulan ada satu tim yang selama latihan terus dipantau oleh Komandan Lin Lan. Meskipun hasil latihannya bagus, tetapi tim tersebut sama sekali belum pernah terjun ke medan pertempuran. Sebenarnya Komandan Lin bingung, kenapa tim ini terus aja dilatih sedemikian keras, yang padahal mereka masih belum berpengalaman. Tim yang dimaksud bernama Lang Kelabu, terdiri dari 4 orang. Jiang Yang, jagoan kita hari ini, sekaligus orang yang paling berbakat di antara yang lainnya. Terus ada juga Zheng Yu, sosok yang paling memperhitungkan segala sesuatunya. Ada juga yang bernama Lu Yiyi, si ahli menganalisa data. Dan yang terakhir bernama Pan. Mereka berempat ini lagi melakukan simulasi latihan mengendalikan drone tempur bermesin ganda. Dan itu akan terasa sangat sulit andai mereka nggak memiliki kekompakan dalam setiap latihannya. Jiang Yang dulunya adalah bagian dari tim logistik. Jiang Yang nggak tahu kenapa dirinya dipilih untuk latihan dan masuk ke dalam tim Lang Kelabu. Tapi yang pasti yang dia tahu, dia akan melawan kembali para alien bersama dengan tim dan juga ratusan pejuang yang lain. Jiang Yang bukanlah personil yang memiliki level atau pangkat yang tinggi. Namun secara diam-diam, dia sudah sejak lama memendam rasa terhadap Komandan Lin. Bahkan Jiang Yang sudah mempersiapkan sebuah hadiah untuk Lin Lan di hari ulang tahunnya. Esok harinya, Panglima Xiao dan juga Komandan Lin menghormati abu kehancuran kota terakhir, yaitu New Delhi, yang tertiup sampai ke kota Shanghai. Setelah kehancuran New Delhi, mereka menerima sebuah laporan yang berisi data-data yang berguna bagi pertahanan Shanghai. Shanghai memang dikenal memiliki teknologi yang paling canggih di seluruh dunia, makanya itu mereka bisa melindungi seluruh kota. Jadi kota Shanghai ini diselimuti oleh kubah yang nggak bisa ditembus. Namun Xiao mengingatkan supaya jangan sampai mereka lengah. Kalau nggak mau
bernasib sama seperti kota-kota yang sudah dimusnahkan. Nah, nggak lama kemudian suasana menjadi mencekam ketika kapal induk alien tiba-tiba muncul di kota Shanghai. Semua penduduk kemudian diperintahkan untuk berlindung, sementara pasukan pertahanan disiagakan guna melawan serangan alien. Kapal induk alien langsung melancarkan serangan yang mengenai kubah pelindung. Nah, by the way, di sini tim elang kelabu nggak ikut cuy, karena mereka kan masih newbie ceritanya. Tepat sesaat setelah kubah berhasil ditembus, kapal induk alien mengeluarkan pasukannya, yang kemudian langsung disambut oleh pasukan drone Shanghai. Pertempuran pun terjadi yang mengakibatkan kerusakan di beberapa titik di tengah kota. Jiang yang kebetulan lagi libur bertugas harus ikutan berjibaku menyelamatkan warga yang terjebak di antara peperangan yang terjadi. Untungnya pasukan darat beserta artileri juga segera tiba demi mengamankan situasi. Dan setelah keadaan di permukaan bisa dikendalikan, benteng Shanghai pada akhirnya berhasil mengusir kapal induk alien beserta semua anak buahnya untuk sementara waktu. Kubah pelindung dipulihkan kembali, begitu juga dengan keadaan kota yang juga mulai berjalan normal. Namun situasi ini tampaknya membuat gelisah para petinggi Shanghai. Karena itu mereka kini mulai mempelajari data-data tentang kapal induk alien tadi. Dan hasilnya mereka menemukan kalau kapal tersebut memiliki kelemahan. Analisa itu dilaporkan di dalam rapat oleh salah seorang perwira yang bernama Jianan. Dia ini adalah komandan meriam benteng Shanghai. Nah, menurut Jianan, titik lemah dari kapal induk alien bisa diekspos menggunakan meriam Shanghai. Mendengar hal itu, para anggota dewan kemudian mendesak Panglima Xiao untuk menggunakannya, sekaligus melancarkan serangan balik. Namun rupanya Panglima Xiao mengatakan supaya jangan terburu-buru, dimana kalau mereka sampai aja salah perhitungan, maka nasib umat manusia yang akan menjadi taruhannya. Next, kemudian setelah selesai rapat, Panglima berniat memperlihatkan sesuatu kepada Komandan Lin. Mereka tiba di sebuah area di mana di dalamnya sumber energi yang bernama Xianteng disimpan. Nah, jadi dulunya sumber energi Xianteng ini pertama kali ditemukan di luar angkasa. Awalnya energi tersebut hanya dibawa sedikit aja. Namun entah gimana caranya, Xianteng mampu memperbanyak diri, sekaligus menghasilkan energi yang sangat besar, di mana kemudian Xianteng digunakan sebagai sumber energi benteng ini, termasuk juga kubah pelindung dan meriam Shanghai. Sebenarnya Panglima kepengen banget nih menggunakan senjata pamungkas mereka, yaitu meriam Shanghai. Cuma masalahnya, kalau itu digunakan, si Panglima khawatir, dimana setelah meriam Shanghai ditembakkan, kemungkinan energi Xianteng akan berkurang, dan itu akan mempengaruhi kubah pelindung benteng mereka. Singkat cerita nih, kapal induk alien dikabarkan akan menyerang benteng Shanghai lagi. Semua pasukan beserta persenjataan berat kemudian dipersiapkan menuju ke titik lokasi serangan. Namun, anggota elang kelabu yang berada di sistem kendali penyimpanan energi menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Dia mendapati kenapa kapal induk alien yang melobangi kubah nggak melakukan serangan seperti sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, mereka langsung tahu kalau itu kemungkinan adalah sebuah jebakan. Mereka juga menemukan kalau ternyata sumber energi Xianteng menjadi gak stabil. Hal itu disebabkan perbaikan yang dilakukan pasca serangan sebelumnya. Jadi titik lokasi ini hanyalah sebuah tipuan supaya kekuatan militer Shanghai terkonsentrasi di sana, yang padahal kapal induk alien lagi menunggu momen di mana benteng Shanghai menghabiskan banyak energi, dan dari sana kubah pelindung bisa ditembus dengan mudah. Dan bener aja, pasukan alien melakukan serangan. Lewat celah yang nggak terdeteksi, mereka menembus langsung ke pusat komando benteng Shanghai. Pasukan darat yang mencoba menahannya pun dibuat babak belur. Nah, melihat situasinya yang udah nggak jelas, Jiang yang lalu mengajak teman-temannya untuk mengendarai drone tempur, bersamaan dengan anggota dewan yang memerintahkan penggunaan meriam Shanghai. Setibanya tim kelabu di ruang komando, Panglima mengizinkan mereka untuk mengendarai drone bersama dengan Komandan Lin. Mereka kini harus menahan serangan sambil memberi waktu bagi anggota lainnya untuk memperbaiki kubah pelindung yang rusak. Di tempat lain, Jianan kini bersiap menembakkan meriam Shanghai tepat ke arah kapal pelindung. Dan setelah melakukan perhitungan mundur, meriam Shanghai berhasil ditembakkan dan membuat kapal induk alien menghilang. Situasinya kini perlahan-lahan mulai kembali pulih. Jiang dan teman-temannya merasa lega karena mereka udah melewati saat-saat yang mencekam.
Selain itu, Jiang Yang juga seneng nih, karena dia akhirnya bisa bertempur bersama wanita pujaannya. Nah, karena andil di dalam kejadian sebelumnya, Jiang Yang kemudian dipromosikan menjadi komandan. Nah, untuk merayakannya, Yi Yi kemudian mengajak teman-temannya ini ke sebuah bar, di mana di sana mereka berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya. Namun ternyata enggak dengan Jiang Yang. Rupanya dia masih aja nih memikirkan Komandan Lin. Yi Yi yang udah temenan lama tahu akan hal itu, di mana dia kemudian mencoba menyemangati Jiang Yang supaya jangan pernah menyerah mengejar cintanya. Next, berita tentang kemenangan Shanghai kemudian diumumkan. Selama pertempuran melawan alien baru kali ini dalam sejarah, umat manusia bisa melakukan serangan pembalasan. Dan itu pastinya membangkitkan moral untuk semua pasukan pertahanan Shanghai. Komandan Jianan dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal atas semua keberaniannya. Nah, yang menarik adalah Jianan ini dulunya merupakan teman sekolahnya dari Komandan Lin dan juga si Pan, anggota Elang Kelabu. Nah, Pan ini tahu kalau sejak dulu Jianan itu suka sama Komandan Lin. Akibatnya jagoan kita si Jiang Yang sempet down begitu tahu kalau Jianan suka sama Komandan Lin. Untungnya Jiang Yang ketemu nih sama Komandan Lin di sebuah kedai. Jiang Yang lalu memberikan hadiah ulang tahun yang sebelumnya nggak sempet dia kasih. Dan dari sana mereka kemudian janjian untuk ketemuan lagi. Dari obrolan mereka, Jiang Yang mengetahui kalau sebenarnya Komandan Lin ini bisa dibilang kurang kasih sayang dari keluarganya. Dan blow on-nya di saat-saat seperti ini, Jiang Yang kayak nggak punya keberanian untuk mengutarakan perasaannya. Next, esok harinya sebuah kejadian terjadi, di mana di seluruh Shanghai timbul retakan aneh di permukaan tanah, dan penyebabnya pun belum diketahui sama sekali. Tapi dari hasil penyelidikan, Panglima Xiao meyakini kalau itu disebabkan oleh penggunaan meriam Shanghai yang membuat persediaan energi menjadi nggak stabil. Dan bener aja, nggak lama setelah itu sistem peringatan memberitahu kalau di beberapa titik telah terjadi retakan pada kubah pelindung, sehingga membuat Shanghai kini rentan terhadap serangan. Untungnya kondisi tersebut berhasil dikendalikan oleh pasukan drone yang dipimpin oleh Jiang Yang. Tapi masalahnya bukan itu, karena ada satu robot alien yang ternyata berhasil selamat dari pertempuran sebelumnya, di mana dia kemudian sekarang mencoba menerobos masuk ke dalam pusat komando. Tujuan si alien masuk ke sini adalah untuk menghancurkan kubah pelindung dari dalam. Nah, dalam insiden ini Pan harus mati, dan benteng Shanghai kini dalam keadaan bahaya. Untungnya server cadangan berhasil diaktifkan, di mana itu mengembalikan kembali kubah pelindung. Selain Pan, banyak dari anggota pasukan yang bertugas di pusat komando yang menjadi korban. Suasana duka pun menyelimuti benteng Shanghai, dan yang paling merasa kehilangan sosok Pan adalah tim Elang Kelabu, khususnya Yi Yi. Karena selama ini hubungan antara Yi Yi dengan Pan memang sangat dekat, dan entah sampai kapan peperangan ini akan berakhir. Tapi yang pasti Panglima Xiao dan juga anggota Dewan sekarang sedang berkumpul guna memikirkan hal tersebut. Sekarang tingkat energi Xianteng dikabarkan terus menurun, dan dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan energi Xianteng juga akan bisa memberikan perlindungan. Mendengar hal itu, para anggota Dewan lalu memberikan saran supaya mereka menyerahkan Shanghai dan menarik pasukan sekaligus mengevakuasi semua penduduk. Namun Panglima Xiao nggak setuju, karena beliau ini nggak rela kalau harus menyerahkan Shanghai begitu aja. Xiao meyakini kalau mereka masih memiliki satu kesempatan lagi. Xiao mempunyai ide, dia berniat membuka kubah pelindung, sehingga dari sana semua energi Xianteng akan dialirkan langsung ke meriam Shanghai. Tim Elang Kelabu bersama dengan pasukan drone akan melindungi kota dan juga meriam Shanghai selama yang mereka bisa. Nah, latihan yang dilakukan oleh tim Elang Kelabu selama ini adalah untuk mengendarai sebuah kendaraan tempur yang bernama EV-28, sebuah persenjataan khusus yang belum pernah digunakan oleh benteng Shanghai. Next, kemudian para penduduk sudah dievakuasi ke tempat yang aman. Semua kekuatan juga kemudian dikerahkan, dan begitu kubah nanti akan dibuka, para alien akan menyerbu masuk dan berusaha merebut energi Xianteng. Karena itu mereka hanya punya satu kesempatan untuk menembakkan meriam Shanghai tepat ke kapal induk alien. Dan ini adalah misi hidup dan mati bagi tim Elang Kelabu. Panglima Xiao lalu menyarankan mereka untuk mengeluarkan barang pribadi dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Zheng Yu memasukkan selembar kertas yang berisi surat untuk kedua orang tuanya. Yi Yi mengeluarkan kunci motor milik Pan dan juga foto tim Elang Kelabu. Sedangkan Jiang Yang memasukkan handphone yang selama ini dia pakai sebagai alat komunikasinya dengan Komandan Lin. Tapi sebelum itu, Jiang Yang mengirimkan sebuah pesan kepada Komandan Lin.
Tim Elang Kelabu kemudian memasuki EV-28 dengan harapan kalau mereka bisa memenangkan peperangan ini. Dan setelah semuanya siap, kubah pelindung pun kemudian dinonaktifkan, di mana semua energi Xianteng dialirkan ke meriam Shanghai. Pertempuran sengit terjadi di langit Shanghai. Banyak dari pasukan alien yang langsung menyerang ke pusat komando dan kemudian mengarah menuju ke tempat di mana energi Xianteng berada. Jiang Yang dan Yi Yi mencoba membantu mengamankan energi Xianteng, sementara Zheng Yu akan menjaga meriam Shanghai. Dalam kejadian itu, EV-28 milik Jiang Yang mengalami kerusakan. Akibatnya Jiang Yang terpaksa keluar dan mendarat tepat di area Xianteng. Dan mau nggak mau dari sana dia juga harus ikut di dalam pertempuran. Nah, karena posisi kapal induk musuh masih berada di luar jangkauan, Zheng Yu harus tetap bertahan selama yang mereka bisa. Namun karena musuhnya terlalu banyak, Zheng Yu menjadi kewalahan. Yi Yi yang mendengarnya lalu meminta Jiang Yang untuk membantu Zheng Yu, sementara dia akan berada di sini menggantikan Jiang Yang. Sementara itu, kapal induk musuh perlahan-lahan mulai turun dan mendekati kota Shanghai. Yi Yi dan juga pasukan darat yang melindungi energi Xianteng sedikit lagi bakal bisa ditembus. Nah, karena nggak ada cara lain, Yi Yi memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya mencegah para alien memasuki ruang Xianteng. Jiang Yang berhasil bergabung bersama dengan Zheng Yu tepat sesaat sebelum meriam Shanghai ditembakkan. Sialnya nih, tembakan tersebut ternyata berhasil digagalkan oleh pasukan alien yang jumlahnya banyak banget itu. Namun untungnya mereka masih punya satu kesempatan terakhir untuk menembakkan meriam Shanghai sekali lagi. Tapi masalahnya, itu harus menggunakan semua energi Xianteng sampai benar-benar habis. Dan kalau itu terjadi, bisa menyebabkan kehancuran bagi kota Shanghai. Di luar dugaan, Komandan Lin akan mengambil resiko tersebut, karena mereka udah nggak punya pilihan lain. Nah, sadar kalau mereka nggak mau ditembak lagi, beberapa alien mencoba memasuki ruang kendali meriam Shanghai. Sekarang situasinya pun menjadi semakin nggak jelas. Energi Xianteng udah diberikan ke meriam Shanghai, tapi karena kerusakan di ruang kendali, malah membuat meriam nggak bisa ditembakkan. Belum lagi efek dari energi Xianteng yang udah habis dan kini membuat seluruh kota Shanghai mulai terlihat tenggelam. Nah, di sini Jiang Yang tiba-tiba aja mendapatkan sebuah ide. Meskipun meriam Shanghai nggak bisa ditembakkan karena nggak bisa menentukan posisi dari kapal induk, Jiang Yang berniat menggiring meriam dengan cara mengunci posisi tembak ke arah dirinya. Tapi karena masih banyak pasukan alien di sekitar kapal induk, Zheng Yu lalu mengorbankan dirinya untuk membuka jalur bagi Jiang Yang. Dan setelah Jiang Yang berada berdekatan dengan kapal induk, dia memerintahkan Jianan yang berada di ruang kendali untuk menembakkan meriam. 5 tahun setelah mereka berhasil mengalahkan invasi alien, kondisi Shanghai sudah kembali normal. Jiang Yang adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil selamat. Sedangkan teman-temannya, Panglima Xiao, Brigjen Jianan, dan juga Komandan Lin harus gugur dalam kejadian itu. Shanghai kini menjadi sebuah kota yang sebagaimana mestinya, dan tentunya tanpa kubah pelindung. Jiang Yang kemudian kembali ke kedai tempat di mana dia memulai semuanya, kehidupannya, dan juga pertemuannya dengan Komandan Lin. Jiang Yang lalu membuka kotak yang dulu pernah dia gunakan untuk menyimpan barang pribadinya, yaitu handphone. Nah, tanpa diduga nih, pesan yang dulu dikirim Jiang Yang ternyata terkirim dan kemudian dibaca sama Komandan Lin. Film ini lebih terasa drama percintaannya ya. Cuma karena masih tipis-tipis jadinya nggak terlalu ganggu gitu. Di bagian penutup sebenarnya ada sedikit kilas balik bagaimana pertama kali Jiang Yang bisa menyukai Komandan Lin. Tapi sengaja nggak gue ceritain cuy. Jadi sekian dulu untuk hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.
to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've